jatuh, masih ada kekurangannya, meskipun semua amat baik. Tuhan menciptakan dengan 2 versi penciptaan yang bisa kita baca di bagian awal kitab. Tetapi kali ini Tuhan tidak mencipta dia ada di sini, tetapi langit yang baru dan bumi yang baru itu datang dari sorga. Secara harafiah itu. Yang bikin salah kan orang Indonesia aja kalau pergi ke sana. Lalu nitip doa, minta supaya sembuh, supaya segera dapat jodoh, supaya lalu diselipkan di sebab iklannya kan begitu. Doa apa saja kalau di tembok ratapan pasti akan dipenuhi. Tapi magic apa ya itunya, tetapi maknanya tidak nyampe begitu ya. Orang Yahudi yang di sana mengharapkan Yerusalem baru, bait suci yang baru. Dia tahu kalau mengikut sertakan kita dalam karyanya, kita suka merepotkan dia. Tapi bersyukurlah karena Tuhan tidak terlalu efektif dan efisien. Sebab kalau efektif dan efisien ya udah dihabisin kalau berpikirnya aja. Seperti kita ya, habisin aja daripada bikin repot. Dilikuidasi aja lah. Ganti yang baru. Iya. Karena itu berbahagialah saudara bahwa kita ini orang-orang istimewa. Iya. Bagi Tuhan. Iya, yang ikut. Sahabat EKB TV, sahabat Ngulik Alkitab, kita jumpa kembali dalam program Ngulik Alkitab. Program Ngulik Alkitab diselenggarakan sebagai media, sebagai sarana bagi kita membaca Alkitab dan tentu saja menggali setiap pesan yang bernats dalam setiap teks yang kita ulik dan melihat relevansinya untuk kehidupan kita sehari-hari. Saya sebagai pemandu percakapan Pendeta Santiani Manur. Sahabat, pada episode kali ini masih kita mengulik kitab Wahyu. Kita akan mengulik Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 27. Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 27. Dan yang akan menolong kita mengulik teks Wahyu pasal 21 ini telah hadir di studio Bapak Pendeta Emeritus Samuel Santoso. Salam jumpa kembali Bapak Pendeta Samuel Santoso. Santi, salam buat para penonton sekalian. Ya, yang akan menolong kita mengulik teks ini, lalu kemudian nanti akan menggali pasti ya setiap makna dari setiap teks ini dan melihat relevansinya untuk kehidupan kita sehari-hari. Kita akan mulai saja di episode kali ini. Kita akan buka dalam doa. Mari Pak Pendeta dapat memimpin kita dalam doa. Mari saudara sekalian kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan bagi kami semua, Tuhan atas langit dan bumi, tempat kami ada dan menjadi bagiannya. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau perkenankan kami mengulik kitab Wahyu untuk beberapa kali pertemuan. Dan sekarang ada pada bagian terakhir dari kitab Wahyu. Kami tetap mohon supaya Roh-Mu yang kudus yang memberi kepada kami hikmat supaya kami mengerti pesan Tuhan ini dengan baik. Lalu kami merespons pesan ini juga dengan sikap iman yang benar. Kami menyerahkan hati dan pikiran kami dan hidup kami. Kiranya Engkau kuasai dan Engkau siapkan menjadi wahana yang baik dan pantas bagi firman yang kudus ini. Di dalam nama-Mu ya Kristus, Sang Firman yang sejati. Amin. Amin. Saya akan membaca Wahyu 21 ayat 1 sampai 27. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Aku juga melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan tinggal bersama mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan Allah sendiri akan menyertai mereka sebagai Allah mereka.
Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Lalu firman-Nya, "Tuliskanlah karena segala perkataan ini dapat dipercaya dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Siapa yang menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Namun orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, pembunuh-pembunuh, orang-orang yang berbuat cabul, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala dengan api dan belerang. Inilah kematian yang kedua." Kemudian datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, "Marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba." Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar dan tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis jernih seperti kristal. Temboknya besar dan tinggi, pintu gerbangnya ada 12 buah. Di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, di sebelah utara 3 pintu gerbang, di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Malaikat yang berbicara dengan aku mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu, serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya. Lalu ia mengukur kota itu dengan tongkat itu, 12.000 stadia, panjang, lebar, dan tingginya sama. Ia juga mengukur temboknya, 144 hasta menurut ukuran manusia, yang juga ukuran malaikat. Tembok itu terbuat dari permata yaspis. Kota itu sendiri dari emas murni bagaikan kaca yang jernih. Dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, yang kedua batu nilam, yang ketiga batu mirah, yang keempat batu zamrud, yang kelima batu unam, yang keenam batu sardis, yang ketujuh batu ratna cempaka, yang kedelapan batu beril, yang kesembilan batu kristolit, yang kesepuluh batu krisopras, yang ke-11 batu lazuardi, dan yang ke-12 batu kecubung. Ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Aku tidak melihat bait suci di dalamnya, karena Tuhan Allah yang Maha Kuasa adalah bait sucinya, demikian juga anak domba itu. Kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup sepanjang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Namun tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kejijikan atau dusta, melainkan hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Baik Pak Pendeta, ada 27 ayat di pasal 21 ini. Di ayat yang pertama, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Ini apa maknanya Pak Pendeta? Judul kita juga nih, langit yang baru dan bumi yang baru. Apa bedanya dengan yang lama dan laut tidak ada lagi?
bagaimana kita membayangkan ini, Pak Pendeta? Ya, jadi tadi saya dalam percakapan saya mengatakan begini, yang orang-orang yang terlibat dalam penentuan kanon Alkitab kita itu kok seperti membaca dengan cermat sekali. Lalu di bagian awal Alkitab kita, penciptaan langit dan bumi, di bagian akhir meskipun nanti masih ada pasal 22 juga dipakai tema yang sama. Ada langit, ada ciptaan yang baru. Memang yang membedakan itu kata yang baru itu, kainon. Kalau buat saya, ciptaan yang pertama di kitab Kejadian, memang ketika semua selesai, ada komentar, sungguh semuanya amat baik. Tetapi kan di dalam kenyataannya, selalu kalau saya suka pakai mainan kata orang Yahudi, ingat Adam, ingat Adamah, ingat manusia, ingat tanah. Jadi masih rapuh, masih ada kekurangannya, meskipun semua amat baik. Tuhan menciptakan dengan dua versi penciptaan yang bisa kita baca di bagian awal kitab. Tetapi kali ini Tuhan tidak mencipta dia ada di sini, tetapi langit yang baru dan bumi yang baru itu datang dari sorga. Jadi turun dari tempat yang istimewa, yang sempurna, yang suci, yang tidak ada cacatnya sama sekali. Rasanya kata kainon itu memang tepat sekali. Kata kainon itu bicara tentang kualitas. Kita mengenal kata manusia baru, kainon antropon, sebagai lawan dari palaion antropon, manusia yang lama. Palaion itu rapuh, kuno, sudah tidak update lagi dengan segala kerapuhannya. Nah, sekarang yang datang adalah baru sama sekali, sempurna sama sekali. Baik kalau laut ditanyakan, kok laut tidak ada lagi, saudara. Kata laut yang oleh para penulis Alkitab itu dianggap sebagai tempat segala macam kejahatan. Talasa atau yamim, air itu memang tempat di mana kuasa gelap ada di sana. Barangkali hal ini terjadi karena memang orang Israel kan orang gunung ya. Rasanya sama di mana-mana orang gunung kalau sama laut kan takut sekali. Jadi kalau kita lihat orang dari gunung datang ke pinggir pantai itu, lalu dia takut, dia khawatir apalagi ketika ombak. Dan memang di kalangan penulis Alkitab, laut itu dianggap sebagai tempat kuasa kegelapan, tempat kehancuran. Karena itu barangkali itu sebabnya laut tidak ada lagi. Tapi memang kemudian kalau kita pakai cara berpikir yang gampang, tukang perahu gimana ya? Kalau begitu ikan gimana ya? Kalau laut sudah nggak ada lagi. Tapi nggak usah dipikirin sampai segitunya mungkin ya. Karena yang mau dikatakan sekarang kuasa gelap itu hilang sama sekali. Nah, sekarang ciptaannya bukan hanya, rasanya Tuhan tidak hanya mengatakan sungguh semuanya amat baik, tapi sungguh semuanya sempurna. Sudah tidak ada cacatnya sama sekali. Bagus sekali. Tadi Pak Pendeta mengatakan langit bumi yang pertama yang diciptakannya memang semuanya sungguh amat baik. Tapi kita ingat pada kerapuhan, kejatuhan manusia dalam dosa. Nah, ini langit bumi yang sempurna yang datangnya dari surga. Dari surga. Itu yang membedakannya. Jadi kesempurnaannya itu justru karena secara kualitas begitu ya, ini datang dari surga, memang benar-benar tidak ada lagi yang lama itu, yang rusak itu, yang dirusakkan oleh dosa itu betul-betul sudah tidak ada. Nah,
Baik Pak Pendeta, kita akan ulik di beberapa ayat selanjutnya. Kita akan lanjutkan itu segmen kedua, namun sebelumnya kita dengar. Shalom adik-adik. Hari ini Kepik berkeliling dari desa ke desa. Kepik pengen ke rumah Pak Tani. Coba, ada yang tahu nggak di rumah Pak Tani ada apa saja? Ayo coba tebak. Apa coba? Betul, ada sapi. Mo. Mereka sekarang rukun dan jalan bersama-sama pulang ke rumah Pak Tani. Kak Evelyn, tapi sebelum tidur aku mau dengar dongeng dulu. Katanya tadi sudah ngantuk. Pokoknya aku mau dengar dongeng dulu kakak. Jadi pangku nih. Kayak cerita ya, siap? Ayam buta hanya bisa mendengar suara orang berseru-seru sambil berlari. Lari, kebakaran. Sekarang kodok lumpuh itu bebas berada di atas punggung semua ayam. Kemanapun dia mau pergi, ayam-ayam siap membawanya dengan senang hati. Hormat pada orang tua, menyayangi binatang, rajin ke sekolah minggu, selalu giat belajar, tidak membedakan orang, semua dijadikan sahabat, dipercaya oleh guru-guru di sekolah. Kiki dan Didi, sahabat yang baik, gembira menolong siapapun, membela yang lemah, menegur yang salah. Kiki dan Didi, sahabat yang asyik. Hai kiddos. Ku datang dan Inci, betul. Kodok lumpuh dan ayam buta. Kiddy time. Sahabat TKB TV, sahabat Ngulik Alkitab, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 27 dengan judul Langit yang Baru dan Bumi yang Baru. Kita memasuki segmen yang kedua dengan narasumber Bapak Pendeta Emeritus Samuel Santoso. Saya mengajak sahabat-sahabat berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Baik Pak Sam, kita lanjut ya Pak Pendeta. Di segmen yang kedua ini ada ayat 2 sampai ayat 4, saya baca dulu ya. Aku juga melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan tinggal bersama mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan Allah sendiri akan menyertai mereka sebagai Allah mereka. Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Tadi di segmen pertama Pak Pendeta sudah menjelaskan, langit baru dan bumi yang baru ini benar-benar secara kualitas turunnya dari atas, dari surga. Dan ini sungguh-sungguh sempurna. Nah, di ayat 2, aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari surga dari Allah. Ini apa mau mengatakan, mau melengkapi hal yang sama dari ayat yang pertama itu Pak Pendeta? Jadi kalau kita kembali ke perjanjian lama, kota Yerusalem dengan bait Allahnya itu kan menjadi representan Allah yang mau hadir di tengah-tengah manusia. Tetapi
Salomo lah yang membangunnya. Atau nanti siapa yang pulang dari Nehemia, Esra, dan satu lagi yang membangunnya, manusia juga. Nanti bait suci berikutnya Herodes yang membangunnya. Dan akhirnya nggak ada semua. Jadi kali ini Allah tidak pakai representan lagi. Istilah representan masih dipakai ya, karena Yerusalem nanti disebut juga bait suci, nanti disebut juga kemah suci. Tetapi yang datang itu adalah Tuhan sendiri. Jadi saya cuma membayangkan Tuhan melihat umat Allah yang sudah berjuang begitu kerasnya sepanjang Wahyu 1 sampai Wahyu 20, mengalami penganiayaan, mengalami pengkhianatan, dibunuh, pokoknya mengalami segala hal yang mengerikan bagi hidup mereka. Dan ketika mereka bisa melewati semuanya, ternyata Tuhan itu senang sekali. Saya tidak tahu apakah Tuhan dulunya pernah mikirin, ini jangan-jangan umatku ini nanti juga kalah. Tapi ternyata enggak kan. Ternyata sampai akhir mereka tetap setia, lalu disambut. Jadi semuanya mau menggambarkan bahagia, sukacita, kelegaan, kemenangan, dan kegembiraan itu. Caranya menyambut arak-arakan yang orang menang ini adalah sekarang bukan mereka jadi pengantin perempuan. Biasanya kan begitu ya. Umat Allah ini pengantin perempuan, pengantin lakinya yang datang dari sorga. Tapi kali ini sorga itu berdandan seperti pengantin perempuan yang menyambut pengantin laki-laki. Jadi saudara membayangkan sukacita, kebahagiaan yang luar biasa hebat. Nah, saya mau pakai cara perjanjian lama di Kejadian 1 itu untuk menunjukkan kelegaan hati karena semua yang baik itu sudah, semua yang jahat itu sudah selesai, lalu sekarang yang sempurna itu datang. Kalau Allah menciptakan langit dan bumi dan selesai, saudara, penulis kitab Kejadian itu menyebutnya Wayinafes Elohim. Maka bernapaslah Allah. Tetapi itu memang miskin sekali. Sebab Wayinafes Elohim itu kalau pakai gerakan, pakai bahasa tubuh, seperti kalau saudara sudah bekerja keras sekali, lalu kerja keras selama beberapa hari, sampai akhirnya selesai dan seperti yang diharapkan. Bukankah kita sering lalu secara spontan menarik nafas panjang lalu lega. Jadi ini sebuah ungkapan kelegaan. Sekarang yang jahat, jelek, yang mengerikan itu sudah lewat. Kualitas dari umat Allah ini sudah terbukti, bisa dipercaya, setia, tangguh, menghadapi semuanya. Kegembiraan sorgawi itu ditunjukkan melalui Dia sendiri. Yerusalem baru datang. Nanti kemah Allah, seperti gambaran kemah Allah, Tuhan mau diam lagi di tengah-tengah umatnya. Tapi dalam suasana yang sudah berbeda ya. Sekarang bukan lagi mesti bertempur, mesti berperang, diancam kematian, pengkhianatan, dan semacam itu, enggak. Tapi sekarang ini sudah finish. Happy ending. Jadi benar-benar segala sesuatu yang lama itu telah berlalu, tidak akan ada lagi perkabungan, ratap tangis, dan itu kan disebut sebagainya. yang negatif ya. Perkabungan, ratap tangis, apalagi itu. Tidak ada lagi. Adanya kegembiraan, sukacita, kelegaan. Tapi memang bagus sih, sebab biasanya kita lebih cenderung mengena kalau
kalimatnya negatif ya. Iya. Terasa begitu ya, segala Oh, air mata begitu ya, terasa sekali memang ditulis secara detail. Kita lanjut di ayat 5 dan seterusnya ya Pak Pendeta ya, masih di perikop ini. Lihat, ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru. Lalu firman-Nya tuliskanlah karena segala perkataan ini dapat dipercaya dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Siapa yang menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Namun orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, pembunuh-pembunuh, orang-orang yang berbuat cabul, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala dengan api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Tadi yang semua yang membuat mereka menjadi meratap, pengalaman mereka yang mengerikan, lalu kemudian semuanya itu telah berlalu. Sungguh-sungguh kegembiraan, sukacita sejati itu datang. Lalu kemudian ada ayat 5 sampai dengan ayat 8. Aku menjadikan segala sesuatu baru, dan yang baru itu semua disebutkan. Ini apa maknanya Pak Pendeta? Ya, jadi ayat yang paling penting dari bagian ini sebetulnya ayat yang ke-6. Semuanya telah terjadi. Semua itu bisa terjadi. Lalu yang duduk di atas tahta itu mengatakan, akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Jadi semua boleh terjadi, tapi lihatlah bahwa nasib kamu, nasib umat Allah, nasib dunia ini bukan pada pemegang otoritas agama Yahudi di Yerusalem. Para imam besar yang seolah-olah menjadi penentu orang masuk neraka atau masuk surga. Sampai sekarang kan suka begitu ya. Tapi juga bukan negara yang menentukan mereka selamat atau tidak selamatnya. Negara yang korup, para kaisar Roma yang tidak menyembunyikan keinginannya disembah sebagai kairos, sebagai tuan. Itu kan merasa bahwa mereka yang menentukan nasib seluruh penduduk Imperium Roma. Mati, hidup, senang, susah, semua mereka. Tapi Tuhan mengatakan bukan mereka. Bukan para imam, penguasa rohani, tapi juga bukan penguasa duniawi. Betapapun mereka kelihatan punya otoritas dan begitu dominannya. Tapi Tuhan mengatakan, akulah Alfa dan Omega. Aku yang menentukan memegang nasib kamu. Sebab dari aku, kamu, dan akan datang kepada, kalau kita pergi ke daerah Indramayu, ada sangkan paran kan ya. Sangkan paran yang dumadi. Jadi awal dan akhir dari seluruh kehidupan. Jadi jangan takut meskipun kamu mengalami hal yang jelek begitu. Aku ada di sana. Aku mengatasi semua ini. Lalu saya ingat kalimat Tuhan Yesus pada waktu Injil Matius. Segala kuasa ada di tanganku. Jangan kamu takut. Itu pernyataan yang secara implisit ya, tersirat. Sebab tidak ada kata Tuhan di sana. Akulah segala kuasa ada di tanganku, itu sebetulnya mau mengatakan akulah Tuhan itu. Nah, salahnya Tuhan Yesus nggak pernah ngomong. Karena itu lalu orang masih, Yesus sendiri juga nggak pernah ngomong kalau dia Tuhan kok. Kok kita orang Kristen menyembah dia jadi Tuhan. Yesus sendiri nggak pernah. Tapi secara tersirat dia mengatakan itu, tidak secara tersurat. Apalagi dengan pernyataan yang segala sesuatu ada di tanganku. Jadi mau dikatakan adalah
siapa yang pemegang otoritas sesungguhnya. Ya, penegasan bahwa dialah Tuhan ya atas umatnya tetapi juga atas seluruh dunia. Karena itu di ayat 8 tadi ya orang-orang penakut, orang-orang yang Ya. tidak percaya itu semua ya, itu semuanya akan dilemparkan. Dan inilah kematian yang kedua. Baik Pak Pendeta, kita beralih ke perikop yang kedua. Ini ada 27 pasal, ini ada 2 perikop tentang Yerusalem yang baru. Ini ada kesan ya Pak Pendeta. Saya lihat kesan tuh kayak menggambarkan kota ini secara fisik terkesan seperti itu. Ya ada simbol-simbol di sini. Pak Pendeta bisakah membantu untuk menguraikan sedikit karena kita di penghujung segmen 2 sebelum kita nanti masuk segmen yang ketiga. Ya, memang apa boleh buat ya, apa boleh buatnya karena memang dunia kitab Wahyu ini juga kitab Wahyu ini ditujukan kepada, kita mesti ingat pertama-tama adalah kepada orang-orang Kristen Yahudi. yang latar belakangnya Yahudi. Yahudi. Yang buat mereka dunia simbolik agamawi itu kuat Kuat sekali. sekali. Betul. Kalau mereka lihat bait suci, lihat Yerusalem, itu sesuatu yang Ya. yang istimewa sekali. Ya. Lain tidak sekedar sebagai sebuah Tempat kota biasa, dalam kota pengertian orang modern bilang ya sudahlah, what is a name namanya. Tapi kalau buat mereka bait suci, Yerusalem itu hal yang, bukankah sampai sekarang Betul. orang masih pergi ke tembok ratapan dan mengharapkan bait suci dan kota Yerusalem Ya. kembali lagi ya, secara harafiah itu. Yang bikin salah kan orang Indonesia aja kalau pergi ke sana. Lalu nitip Oleh-oleh. doa, minta supaya sembuh, supaya segera dapat jodoh, supaya lalu diselipkan di, sebab iklannya kan begitu. Doa apa saja kalau di tembok ratapan pasti akan dipenuhi. Tapi Magic apa ya itunya, tetapi maknanya tidak nyampe begitu ya. orang Yahudi yang di sana mengharapkan Yerusalem baru, bait suci yang baru, dan berharap itu bisa terjadi di sana. Jadi memang mendapat porsi yang istimewa ya kalau disebut Yerusalem baru, tetapi Yerusalem baru itu bukan Yerusalem seperti yang selama ini sudah mereka jalani sampai bisa hancur segala itu. Baik, kita akan ulas itu di segmen ketiga, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Shalom adik-adik. Hari ini Kepik berkeliling dari desa ke desa. Kepik pengen ke rumah Pak Tani. Coba, ada yang tahu nggak di rumah Pak Tani ada apa saja? Ayo coba tebak. Apa coba? Betul, ada sapi. Mo. Mereka sekarang rukun dan jalan bersama-sama pulang ke rumah Pak Tani. Kak Evelyn, tapi sebelum tidur aku mau dengar dongeng dulu. Katanya tadi sudah ngantuk. Pokoknya aku mau dengar dongeng dulu kakak. Jadi pangku nih. Kayak cerita ya, siap? Ayam buta hanya bisa mendengar suara orang berseru-seru sambil berlari. Lari, kebakaran. Sekarang kodok lumpuh itu bebas berada di atas punggung semua ayam. Kemanapun dia mau pergi, ayam-ayam siap membawanya dengan senang hati. Hormat pada orang tua, menyayangi binatang, rajin ke sekolah minggu, selalu giat belajar, tidak membedakan orang, semua
Hai 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 kiddos. Ku datang dan Inci, betul. Kodok lumpuh dan ayam buta. Kidi time. Sahabat EKB TV, sahabat Ngulik Alkitab, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 27 dengan judul Langit yang Baru dan Bumi yang Baru. Dan kita memasuki segmen ketiga dengan narasumber Bapak Pendeta Emeritus Samuel Santoso. Baik, Pak Pendeta Sam, kita lanjut ya Pak di segmen ketiga ini. Tadi di penghujung segmen 2 Pak Pendeta sudah mengatakan, yang dibayangkan tuh bukan Yerusalem yang lama, yang hancur itu, melainkan yang baru. Simbol Yerusalem itu tetap kuat bagi mereka. Tetapi bukan lagi yang hancur itu, melainkan yang baru. Yang baru itu seperti apa, Pak Pendeta? Jadi kalau kita membaca Yerusalem yang baru di bacaan kita mulai ayat 9 dan seterusnya itu, kita melihat di sana semua bentuk kesempurnaan itu ditunjukkan melalui semua yang indah, semua yang istimewa, semua yang akurasi, semua ada 12 skala itu ya. Mau mengatakan, dan semua 9, paling tidak 9 kali kata 12 itu muncul, itu 12. Mau mengatakan itu 12.000. Tidak ada satupun dari 12 itu yang angkanya yang menggambarkan jelek. Indah, bagus, kuat, akurat. Apalagi itu banyak sekali itu, 9. Jadi, tapi jauh lebih penting menurut saya itu pada ayat 22 itu. Pada ayat 22 sesudah semua yang indah, semua yang bagus, semua yang sempurna itu digambarkan dengan cara pandang. Sebab agak sulit membayangkan ya kalau jalan-jalan di kota itu dari emas semua. Lalu yaspis, jernih seperti kristal. Itu terus enggak pernah ada gelap lagi, terang terus. Lalu kita semua nanti tiap hari kerjanya cuma memuji Tuhan, nyanyi nggak habis-habisnya. Sulit untuk dibayangkan ya. Tetapi ternyata aku tidak melihat bait suci di dalamnya di kota Yerusalem lagi ya. Memang Yerusalem bagian intinya adalah bait suci. Tapi sekarang di Yerusalem yang sempurna itu tidak kelihatan bait suci karena Allah yang maha kuasa adalah bait sucinya. Jadi yang muncul di sana adalah Allah sendiri. Ya kalau sudah Allah sendiri sudah selesai, absolut sudah. Jadi semua memang dibayangkan secara duniawi, manusiawi. Gambarnya material sekali. Tetapi di sana itu Allah yang menyatakan diri. Jadi buat mereka kehadiran bait suci itu kehadiran Allah, tetapi ini Allah sendiri, bukan lagi bait bukan suci. Seperti bait suci yang lama ya. Tanda bahwa Allah hadir itu adalah bait suci. Meskipun kita juga membaca di Perjanjian Lama, misalnya Yeremia 7 mengatakan, jangan kamu percaya kepada perkataan dusta. Ini bait Allah, bait Allah, bait Allah. Untuk menunjuk satu bangunan yang namaku diserukan. Sebab aku tidak ada di sana. Nah, kalau ini sudah tidak ada lagi kalimat itu. Sebab yang di sana bukan bangunan itu. Bukan bangunan itu yang paling penting. Tetapi yang digambarkan dengan bangunan itu sekarang secara konkret
hadir sendiri di sana. Baik Pak Pendeta. Nah, ada berapa kali tadi Pak Pendeta juga sudah menyebut betul ya. Ada berapa kali kata 12? Ke-12, 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 12 pintu gerbang, 12 mutiara. Ada 9 Lalu- atau 10 kali itu. Iya betul. Ada 12 batu dasar, 12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Pintunya juga 3 kali 12, 3 kali 4, 12 juga. Iya. Apa maknanya yang mau dikatakan, mau disampaikan lewat begitu kuatnya simbol 12 ini? Jadi kalau saya pakai cara berpikir balik ke Kejadian 1. Pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi, Allah berfirman, Wayedaber Elohim, bersabdalah Tuhan, jadilah terang. Ada dabar yang nanti kemudian oleh Yohanes 1, firman itulah yang mencipta. Tapi kali ini enggak. Dunia baru, langit baru, ada peran dari umat Allah. Umat Allah itu menjadi bagian penting yang membuat langit yang baru, bumi yang baru, kainon itu yang istimewa secara kualitatif. Karena melalui pergumulan hidup mereka, melalui ketaatan mereka, sorga itu datang. Karena mereka menjadi umatku dan aku menjadi Allah mereka. Jadi, saudara jangan pernah merasa rendah diri. Jumlah kita sedikit. Kan kita suka begitu ya, punya sindrom minoritas. Ya, kita tuh cuma sedikit, tidak punya kuasa apa-apa. Enggak. Justru di sini menurut saya, cara Alkitab membesarkan hati buat orang yang beriman kepada Kristus. Jangan pernah merasa kecil. Sebab bukan kamu yang jadi nomor 1. Pernyataan mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Kalau kita perhatikan susunan kalimatnya, yang paling penting umatnya atau Allahnya? Allahnya semua. Kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah. Jadi, nomor 1, Tuhan mengatakan, aku menjamin umat Allah ini. Bahwa umat Allah ini punya peran untuk menghadirkan langit dan baru dan bumi baru. Meskipun mereka bukan siapa-siapa di hadapan dunia. Itu rasanya pernyataan pastoral yang membesarkan hati umat ya. Kamu istimewa lah buat aku. Aku mau hadir kepada dunia ini lewat kamu. Lewat kesetiaanmu. Lewat ya, sebagai umat Allah yang harus melaksanakan apapun kehendak Allah. Kesetiaan kamu untuk setia kepada kehendak Allah. Itu menunjukkan sesuatu yang lain. Tuhan mau hadir di sana lewat kegagahan, keberanian kamu, kesetiaan dan ketulusan hidup berimanmu, keseriusan, malahan kesediaan berkorban kamu. Jadi betapa yang dilakukan oleh umat yang setia itu berharga betul ya bagi Allah ya. Iya. Dipandang betul bagi Allah. Jadi bagi orang lain mungkin itu dianggap tidak seberapa, bukan siapa-siapa, tapi justru bagi Allah itu sangat berharga. Dan langit baru dan bumi yang baru itu justru juga mereka ikut berperan menghadirkan itu ya, kesetiaan mereka tadi. Nah, Pak Pendeta tadi sudah menjelaskan ya 27 ayat ini tentang langit yang baru dan bumi yang baru. Apa relevansinya untuk kehidupan kita yang sejauh ini masih tetap dalam peziarahan hidup kita naik turun suka duka dan sebagainya. Ya, jadi yang pertama menurut saya jangan kita kecil hati ya. Jangan kita
kena minority kompleks, jadi jangan rendah diri ya. Rendah hati harus, tetapi jangan rendah diri. Sebab nomor satu itu bukan diri kita. Nomor satu adalah Tuhan yang bekerja melalui kita. Umatnya. Jadi jangan terbiasa. Kita kan kalau ditanya kenapa kok Yesus kalau bergumul kok bisa selesai tuntas. Lalu jawabnya, Yesus kan Tuhan. Dia kan anak Allah. Dia dari sorga, dia sempurna. Lah kenapa kalau kita kok enggak tuntas juga. Enggak tuntas, selalu Dibiarkan. gagal. Iya, Lalu saya selalu punya kata yang 10 yang saya hafal. Ya kita ini kan cuma darah, daging, keringat. Penuh dengan cacat, celah, aib, noda, kekurangan, kelemahan. Kalau ada 2 kata yang di belakangnya apa, Bu Santi? Kita ini kan manusia biasa, darah, daging, keringat. Penuh dengan cacat, celah, aib, noda, dosa, kekurangan, kelemahan. Kalau ditambah 2 kata lagi, harap. Maklum. Kita kan selalu bikin excuse begitu kan. Kenapa kita enggak bisa? Ya itu tadi aku boleh dibilang jadi mentalitas korban gitu ya. Karena ini semua ya itu udah. Saya hafal, gitu. jadi memang rupanya saya menghayati betul itu. Saya kan cuma darah, daging, keringat, penuh dengan cacat, celah, aib, noda, dosa, kekurangan, kelemahan. Padahal Tuhan mengatakan, kamu jangan berhenti sama itu. Bahwa itu bisa terjadi sama kamu, iya. Tetapi aku Allahmu dan kamu umatku. Apa enggak hebat? Hebat sekali menurut saya. Jadi, saudara, barangkali mental kita ini orang terhormat bagi Tuhan. Berharga bagi Tuhan. Diperhitungkan oleh Tuhan. Kendati pun segala 10 tadi. Bisa saja tadi. Bisa saja. Punya kekurangan, kelemahan. Oke. Jangan jadi penghambat buat kita. Itu satu. Yang kedua saya suka pakai kalimat, enggak tahu ini kalimat siapa, tapi kok rasanya saya selalu pakai kata ini. Beriman kepada Kristus itu eksklusif. Eksklusif itu kan memang tidak semua orang percaya sama Tuhan Yesus ya. Betul. Tetapi menghayati iman kepada Kristus itu selalu inklusif. Jadi beriman kepada Kristusnya karena tidak semua orang beriman pada Kristus. Iman saya kepada Kristus lain dengan teman-teman saya misalnya. Tetapi ketika saya menghidupi iman saya kepada Kristus itu, sikap yang paling kelihatan dari Kristus adalah inklusif. Yesus kan begitu ya. Yesus dari sorga maunya sendiri apa-apa. Tetapi dia berada di mana? Dia berada mengarahkan di diri pada ciptaannya, bahkan berada di tengah-tengah menjadi ciptaannya. seperti ciptaannya. Jadi saya cuman suka sekali kalau membaca Ibrani 14 kalau nggak salah ayat 11 itu bunyinya begini. Imam besar yang kita punya itu bukan imam besar yang tidak bisa mengalami pencobaan-pencobaan. Tetapi sama seperti kita, dia mengalami pencobaan. Hanya pembedanya cuma satu. Dia tidak berbuat dosa. Dia tidak berbuat dosa. Artinya apa? Semua yang lain persis sama seperti Bu Santi, persis sama seperti Samuel Santoso, sebut nama saudara sendiri. Persis sama. Pembedanya cuma satu, dia tidak berbuat dosa. Dan yang menarik, kata yang dipakai untuk imam besar yang bisa merasakan itu kata simpatesai. Bukan kata empati, bukan. Tapi simpatesai. Kalau kita kan berkunjung ke orang sakit, orangnya sudah stadium 4 gitu kan. Ya saya mengerti kok kalau ibu merasa sakit. Tapi saya merasa sakit apa enggak? Enggak. Percayalah Tuhan itu baik, begitu kan ya.
Tapi kalau Tuhan enggak, dia simpatesa, artinya yang kamu jalani, aku mengalaminya. Sakitmu itu sakitku juga. Aku juga sakit seperti kamu. Aku ikut mengalami. Jadi bukan, maaf ya kalau saya suka dikritik karena saya pakai kata simpati itu. Kalau buat kita cocok empati. Tetapi Yesus itu bersimpati, simpatesa. Saya masuk sedalam-dalamnya. Tetapi bukan untuk kemudian faktor-faktor egois untuk kepentingan-kepentingan sendiri, tetapi supaya langit baru dan bumi baru datang. Begitu inklusifnya untuk seluruh dunia. Nah, siapakah kita cuman kecil begitu, dengan cacat celah, noda dosa kekuatan. Tapi dia ikutkan kita, dia libatkan kita. Tuhan suka merepotkan diri sendiri ya. Menghadirkan langit yang baru dan bumi yang padahal baru. Kalau dia bikin sendiri semua udah sempurna, bagus. Dia tidak sendiri ada sanggup cacatnya. mengerjakannya. Lalu kita ini apa? Kalau dia efektif dan efisien, ya kita dihabisin aja. Dilikuidasi lah. Betul. Kalau keren itu. Betul. Tapi dia bisa bikin sendiri. Tapi itulah Tuhan, saudara. Dia mau repot dengan kita. Dia tahu kalau mengikut sertakan kita dalam karyanya, kita suka merepotkan dia. Iya. Tapi bersyukurlah karena Dia tidak Tuhan tidak terlalu efektif dan efisien. Sebab kalau efektif dan efisien ya udah kalau dihabisin berpikirnya aja. seperti kita ya, habisin aja daripada Habisin bikin aja. repot. Dilikuidasi aja lah. Ganti yang baru. Iya. Karena itu Berbahagialah saudara bahwa kita ini orang-orang istimewa bagi Tuhan. Iya, yang ikut dilibatkan oleh Allah ya dalam karyanya, memungkinkan langit baru dan bumi yang baru itu sungguh-sungguh ada terjadi dari surga. Terima kasih Pak Pendeta, lewat ulikan ini kita justru dikuatkan ya di tengah-tengah sebelum di pasal-pasal yang tengah penuh dengan darah-darah begitu ya. Aniaya, Penuh dengan aniaya, pembunuhan. kita mendapatkan ujungnya bahwa itu semua tidak sia-sia, gitu. Bahwa Allah sungguh-sungguh memperhitungkan ketekunan, kesetiaan umat Tuhan, karena Allah adalah yang menjadi Allah mereka, Allah kita. Baik Pak Pendeta, terima kasih untuk kesediaan episode kali ini kembali. mengulik Wahyu pasal 21, dan ketika tayangan ini boleh memberkati sahabat dapat memberikannya kepada sebanyak mungkin orang dan dapat menekan tombol like maupun subscribe sehingga boleh mendapatkan update dari tayangan YKB TV. Kita akan menutupnya dalam doa. Mari Pak Pendeta memimpinnya dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami begitu berharga di mata Tuhan. Engkau tidak pernah memandang kami lemah, manusia dengan segala kekurangan, dengan segala ketidaksempurnaan, tapi Engkau memandang kami begitu hebatnya, kami begitu berharganya, kami begitu terhormatnya, sehingga tangan suci-Mu itu terulur kepada kami dan mengajak kami untuk ikut bekerja bersama-sama dengan Engkau, menghadirkan langit yang baru dan bumi yang baru. Engkau bisa melakukannya sendiri dan mampu dan sempurna. Karena itu kami mau menanggapi panggilan Tuhan ini dengan sukacita. Kami beriman kepada Kristus. Ini hal yang eksklusif, tetapi tolonglah kami agar kami menghayati iman kepada Kristus yang eksklusif ini dalam kehidupan kami yang inklusif. Kami menjadi bagian dari komunitas di mana Tuhan sudah menempatkan kami. Kami menjadi bagian dari dunia
betapapun brengseknya dunia ini. Kami menjadi bagian dari masyarakat kami. Di sana kami mau diminta untuk menghadirkan Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan kami mengulik Wahyu 21. Biar kesetiaan kami untuk terus mendengar pesan Tuhan melalui ulikan bagian-bagian Alkitab, mendorong kami menjadi lebih dewasa, lebih matang, lebih tahu kewajiban dan panggilan kami sebagai murid-murid-Mu. Sehingga pada waktunya kami merasakan sambutan sorga yang menerima kami menjadi orang-orang yang menang, menjadi orang-orang yang berhasil melewati segala pergumulan dan tetap setia. Terpujilah Engkau ya Kristus, kekal selamanya. Dalam namamu kami sudah berdoa. Amin. Amin.